Bang sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Semalam kakak itu ikut podcast saya juga. Kakak itu kemarin menceritakan tentang apa namanya? Tentang beliau kena COVID. Iya. 2 minggu karantina mandiri. 2 minggu. Jadi selama 2 minggu jadi ibu rumah tangga ini. Iya. Jadi ini aku mau dengar juga dari abang. Kapan awalnya tahu keluarga atau kakak itu kena COVID? Itu berawal dari dia sakit selama kurang lebih 5 hari lah. 5 hari. Karena kalau lebih 3 hari dari PT itu kan harus swab. Swab, oke. Udah 5 hari berarti? 5 hari. Oh, 5 hari. Jadi Sakit apa dia pas yang 5 hari itu? sakitnya itu kondisi badan ini lemah, penciuman berkurang lah, nggak terlalu apa seperti orang normal lah. Seperti normal itu. Tapi ada atau berkurang? Berkurang. Oke, berarti nggak sama sekali nggak ada ya penciumannya? Ya berkurang. Ada sedikit, cuman nggak normal lagi kayak seperti sebelumnya. Terus? Demam nggak ada. Udah demam nggak ada? Demam nggak ada itu malah. Cuma badan lemas, batuk kering. Batuk kering. Ada sesak sedikit. Jadi sama Septi disarankan untuk swab ke rumah sakit. Sebelumnya kan di klinik BIP Muka Kuning itu kan. Di klinik. Nah, 2 kali ke situ, nggak ada divonis ini nggak ada divonis? COVID atau apa, nggak ada, cuma dikasih obat pulang, tapi nggak ada perubahan. Ya maksudnya nggak, pas di klinik itu nggak ditanya? Nggak ada. Ibu sakit apa ibu rasakan? Ya ditanya, Tapi nggak ada. tes darah, Tes darah juga. Tapi nggak dibilang COVID? Nggak ada. Cuma dikasih obat. Obat apa pulang. itu katanya? Ya itu kurang paham. Kurang paham ya. Sesuai dengan keluhan itulah obatnya tentunya kan. Nah, jadi udah 2 kali ke sana perubahan nggak ada, karena peraturan dari perusahaan itu kan lebih dari 3 hari swab. Karena lagi rawan-rawannya COVID ini. Iya. Nah, jadi langsung swab ke rumah sakit. Nah, di situ divonis positif. Divonis tanggal 1. Tapi waktu itu belum langsung disuruh karantina, enggak. Terus apa kata karena 3 hari hasil swab itu kan 3 hari. Hasilnya. Nah, jadi waktu itu aku bimbang. Dari kepala keluarga kan, anak 3, bingung nanti aku kerja. Kayak mana ini kalau sempat orang rumah di rumah sakit. Iya, panik ya. Saudara nggak ada di sini ya, betul. Nah ini untuk pemirsa YouTuber ini kan untuk biar bisa jadi pengalaman kami ini bisa untuk menjadi contoh motivasi. Jadi waktu itu ditawarin mau langsung dikarantina. Oh ditawarin kemarin. Walaupun belum ada hasil swab, tapi kata pihak rumah sakit ini 80% positif, tapi hasil swab belum keluar. Dengan ciri-ciri yang dilihat ada 80%. Pokoknya 1 hari keluar, paling cepat paling lama 3 hari. Waktu itu 2 hari sudah di email bahwasanya positif. Dia via email? By email. Ke kita atau ke dokternya? Ke kita di email positif, terus ke perusahaan juga. Disisihkan lah ya. Jadi waktu itu kan aku tolak tuh waktu di karantina itu kan. Nantilah nunggu swab, kalau memang positif di karantina. Rupanya waktu mengetahui positif, terus kami ke sana itu nggak kuantar itu, karena orang rumah aku tengok sehat, bisa naik motor sendiri nih. Kalau secara fisik sehat lah ya, tapi karena batuk itu ya, karena nggak demam. Sehat. Jadi nanti kalau aku ikut ngantar, aku ikut karantina, nanti anak kayak mana kan? Jadi aku tawar mau pakai Grab, nanti Grabnya nggak mungkin mau kan? Wah kayak mana ya? Jadi sendiri bisa nggak aku tawarin? Bisa. Ya udah sendiri biar aman, nanti kayak
kami pun biar Safety lah, biar- untuk anak-anak jaga menjaga. aku sendiri untuk jaga anak. Mm. Jadi ke sana aku by telepon kan selalu komunikasi. Oh. Gimana udah nyampe mana? Oh, pas di dalam perjalanan ya Iya. ke rumah sakit itu. Rupanya nyampe rumah sakit, dari pihak rumah sakit itu katanya full. Rumah sakit itu full untuk orang yang kena Untuk COVID. yang kena COVID kamarnya full. Nah, terus suruh pulang. Jadi ada instruksi dari pihak perusahaan suruh karantina mandiri. Oh, berarti nggak ada pemaksaan Nggak ada. dari rumah sakit. Nggak ada. Karena ini kan penyakit yang sangat sekarang kan mungkin yang sangat meresahkan buat kita semua, buat Indonesia. Jadi Iya. memang penanganannya memang harus ekstra ketat, makanya ada PPKM. Ini kan harus ekstra ketat. Makanya aku nanya, heran juga kenapa nggak langsung ditahan, dibebaskan aja gitu, karena full. Alasan. Nah, berarti disuruh pulang. Ya waktu itu pulang. Terus kami inisiatif sendiri udahlah karantina. Jadi dari hari itu, detik itu, anak-anak 3 anak kami kan, yang kecil baru umur berapa itu? 2 tahun lah. 2 tahun belum genap kayaknya. Belum 2 tahun. Jadi mau nggak boleh ketemu ibunya. 3 anak, termasuk kalau aku ngantar makanan aja lah. Jadi Ke atas ya. Oh iya, cerita kakak jadi itu. orang rumah tinggal di atas, aku di bawah sama anak-anak. Jadi semua jadi ibu rumah tangga lah 100%. Iya. Tapi hebatnya ini kan cerita kakak kemarin atau abang sekarang juga 5 hari udah sakit, udah batuk-batuk, masih bersama kalian kan? Waktu itu Masih bersama kan? Nggak ada niat untuk orang abang tes. Belum, karena kan kami dari ke BIP itu cuma dites darah. Tes darah sudah, tes semua sudah. Nggak ada diinfokan dari pihak klinik ini suruh Keluarga ngapain juga? atau apa. Enggak, keluarga. Oh, kalau kami nggak ada, belum terpikir ke sana. Maksudnya kan ini kan penyakit virus yang menular gitu. Orang abang nggak takut pada saat itu pas ketahuan kakak Ya. positif? Kalau aku berpandangan kalau corona ini kan mudah menular, Iya. tapi nggak mematikan. Jadi Tapi buktinya banyak yang mati. untuk orang-orang yang apalah, jangan terlalu takut kalau Bang. menurut Tapi aku. banyak yang mati juga. Itu kan kebanyakan ada penyakit bawaan, penyakit dalam. Penyertaan ya. Jadi Penyertaannya. ada penyakit bawaan, penyakit dalam, ditambah lagi COVID makin cepat kan. Iya. Jadi selama itu kan oke lah, berarti nggak ada rasa khawatir lah, berarti anak-anak juga tidak ada lah. Yang kupikirkan waktu itu malah gini, aduh, kayak mana nih ngerawat anak belum pernah. Anak 3 baru kali ini aku jadi ibu rumah tangga. Berarti itu yang abang takut, karena itu yang abang pikirkan, bukan Itu karena yang corona. kupikirkan sehari-harinya besok kayak mana ini, mandiin anak ini kayak belum bisa mandiri yang kecil kan. Yang pertama baru 10 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga umur 2 tahun. Si kecil masih belum bisa mandiri semua ya. Dari anak 3 yang ku tahu kan kerja aja, aku nggak pernah jaga anak. Anak ini 2 minggu rasanya ampun, memang salut untuk ibu-ibu. Salut. Dan itu Aku ngerasain 2 minggu kayak bertahun-tahun. ngeri ya. Rupanya perempuan ini hebat ya. Hebat. Di 24 situ Baru kita sadar. ambil hikmahnya aja. Baru sadar ya. Makanya nggak boleh nyakiti istri ya. Nggak boleh, Nggak boleh ya. Kalau tidak terpaksa ya. nggak boleh. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Terpaksa kayak mana ya? Ibu tetap ibu. Iya. Pasti ada hal yang baik walaupun kecil, sejahat-jahatnya ibu. Dan itu bang, aku mau nanya,
ini kan selama dikatakan kakak itu positif, berarti isoma, ya kan? Isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah. Jadi sewaktu isolasi mandiri di rumah itu, ada nggak via dari rumah sakit atau puskesmas yang selalu menghubungi atau mencek? Waktu itu nggak ada. Waktu itu nggak ada. Mungkin karena kami nggak ada lapor ke rumah sakit terdekat. Tapi Cuma kan ke rumah sakit, apa itu namanya, rumah sakit. salah satu rumah sakit lah kita bilang. Tapi kan udah periksa di sana gitu. Sudah. Itu maksudnya nggak ada. Ini kan makanya kebulan tadi. Ini kan masalah nasional ini. Jadi penanganannya memang harus sangat-sangat ketat. Maksudku heran juga gitu. Kenapa pihak rumah sakit pasti tahu mereka Pasti kan? tahu. Karena kita di sana Data tesnya. kan lengkap. Iya, tesnya. Data lengkap. Jadi mereka juga membiarkan. Contohnya lah begini. Nggak isoma, tapi minum vitamin terus. Ya pasti kena orang. Kalau selalu berhubungan terus Iya, itu sama dia. Teman-temannya lah. Teman-temannya yang Iya merasa karena kakak kan nggak demam. Ya kan, jadi itu maksudku, apa pihak rumah sakit itu tidak khawatir gitu, tapi nggak ada diceknya. nggak ada. Nah heran juga gitu, seharusnya Cuma dicek. kesadaran kita sendiri lah. Nah iyalah, Kayak jadi waktu itu kesadaran diri kita sendiri. iso masuk kesadaran diri sendiri ya. Ya kita Ya, cepat sembuh. tahu kita ada penyakit itu ya, walaupun itu vonis dari rumah sakit udah positif, kita tahu diri lah, jangan sampai orang lain ketularan. Iya. Jadi mau nggak mau selama 2 minggu harus isoma. Jadi selama isoma itu kan tadi dari dokter tidak ada mencek, dari klinik juga tidak ada mencek apa yang dikonsumsi kakak setiap hari, kan udah sembuh gitu kan. Apa dikonsumsi selama 2 minggu itu abang tahu? Ya banyak-banyak makan makanan yang bergizi. Yang selalu dikonsumsi, Ya kan abang juga yang support kan makanannya ya, kan. support makanan naik turun aku. Kalau makanan biasa lah, cuman ditambahin yang bervitamin, yang biasa taruhlah buah-buah apa yang buah yang makan. Nanti vitamin ada beli kita vitamin apa namanya itu, vitamin C ya. Ya vitamin C. Vitamin C dari apotek kita beli, itu aja. Itu yang konsumsi tadi. Kemarin kakak. Susu. Oh ya. Kemarin kakak cerita dia konsumsi jahe. Jahe tiap hari itu. Iyalah jahe, Susu tiap hari. susu, madu. Madu. Setiap hari. hari sampai selama 2 minggu dan berjemur. Berjemur tiap pagi. Ya, berarti itu yang selalu dilakukan. Selalu. Jadi nggak ada support obat apapun. Nggak ada. Mungkin belum 2 minggu udah pulih lah itu. Cuman untuk prosedur kesehatan kan harus 2 minggu ya, kita ikuti aja 2 minggu. Jadi waktu itulah sembuh lah ya. Kalau menurutku udah sembuh lah. Iya, sebelum 2 mengkonsumsi minggu itu ya. waktu itu. Konsumsi itu aja. Berarti nggak, kalau Nah, virus ini kita bisa bilang mematikan, bisa tidak juga kan? Ya dibilang mematikan itu karena ada penyakit bawaan. Contohnya kayak jantung, paru-paru. Nah itu kan penyakit bawaan, penyakit dalam. Ditambah lagi COVID makin cepat. Ya, karena sesak napas ya Sesak kan. napas Jantung yang kan disebut. juga sesak napas juga kan. Hebat juga selama 2 minggu hanya mengkonsumsi itu, karena gini, kalau kita lihat di media sosial, ya kan di mana-mana itu di berita juga, kalau udah kena COVID paniknya minta ampun, berubah ke sana berubah sini, artis saja begitu kan, paniknya minta ampun. Tapi yang dialami kakak sendiri dan istri abang hanya mengkonsumsi itu aja, tidak panik. Yang penting kuncinya kan jangan panik dulu kan. Iya, Kalau udah panik nanti pengaruhnya sama kesehatan kita sendiri, malah Iya, pikiran. iya, Dari betul. pikiran itu Sehat aja kita kalau panik. pasrahkan aja sama Tuhan. Iya. Sehat aja kita Yang kalau penting panik ya, berusaha. betul. Kalau sehat aja kita panik, datang sendiri penyakit itu. Malah datang nanti. Jadi cerita waktu kena COVID itu tetangga tahu? Tahu, ada support. Makanya kalau ada yang main, ya maaf, menolak kita. Gitu. Terus terang aja, kami dari pihak rumah sakit divonis seperti ini. Jadi sementara nggak menerima tamu. Tapi nggak pernah dikucilkan ya? Ada nggak Kalau bantuan dari masyarakat? Bantuan mengharap sih memang nggak ada.
memang udah nggak ada. Tapi karena pernah Ya kejadian. memang kesalahan kami juga nggak lapor RT. Tapi logikanya nggak mungkin lagi kena COVID lapor RT kan. Iya. Jadi support makan. Abang nggak kerja nggak waktu kakak kan 2 minggu. Abang jadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Iya. Gimana? Aduh, ampun. Ampunnya? Ternyata paham begini rasanya jadi ibu rumah tangga. Ampunnya gimana? Wah. Ya kayak mana ya? Pokoknya istirahat kurang. Ya karena kita nggak terbiasa mungkin ya. Biasanya kita yang tahunya kerja, pulang ada makanan gitu kan. Iya. Ini kerja pulang harus mikirin nanti makan apa ya. Jadi emang masih kerja? Ini anak-anak Waktu saya waktu itu nggak kerja lah. Nggak kerja. Memang full untuk jaga ngawasin anak biar nggak naik ke atas, biar nggak bertemu sama ibunya. Selama 2 minggu itu ya? Selama 2 minggu. Jenuh? Pokoknya cuma jenuh ya jelas tentu jenuh. Pokoknya keluar cuman belanja, itu aja. Sebagian ada yang belanja manual, sebagian online. Dan sekarang udah canggih. Udah canggih online lah Tinggal ya? mau makan apa, tinggal yang penting itu tadi. Harus ada duit pula itu kan. Padahal 2 minggu nggak kerja, goyang juga ya. Apalagi apa kerja apa bang? Kurir kan pendapatan per hari kan? Per hari. Kalau nggak kerja 2 minggu? Terasa juga. Makan modal. Tapi kan pas kakak sakit kan tetap disupport, gaji tetap ada. Tetap ada. Tapi kan ya namanya sudah punya anak 3 kan? Anak 3, lumayan lah. Jadi selama zaman sekarang. Berarti selama 2 minggu ini kayak. Kalau dulu anak banyak nggak terasa, makanya aku salut sama orang tua kita kan. Kayak saudara istriku kan ada 7 itu. Padahal kalau dilihat secara fisik itu punya apa kok bisa nurut anak 7. Kalau kita bandingkan sekarang lah, orang punya anak 2 aja udah stres. Karena gini itu, karena dulu orang tua 7 biasa aja bisa sekolah semua. Iya. Karena gini, kalau mungkin pandanganku, kalau zaman dulu tidak terlalu banyak kebutuhan anak-anak. Ya. Zaman dulu hanya menurutku ya, butuh makan aja. Sekolah makan. Iya. Dan zaman sekarang kan enggak, handphone. Itu salah satunya. Pakai data. Iya kan? Zaman berubah. Iya itu makanya kalau dulu mungkin orang tua kita dia hanya kasih makan, dan itu pun apalagi petani, beras sudah berserak di rumah kan begitu. Ya, jadi nggak beli lah makanya kita nanam sendiri. Iya, makanya dulu banyak anak banyak rezeki ya, karena memang keadaan dulu zaman dulu ya nggak terlalu banyak kita pikirkan untuk anak. Sekarang mohon maaf bang, kita punya anak, tetangga punya anak, tetangga cantik baju anaknya, dibelikan, ini masih katakan umur setahun, dibelikan kursi roda yang cantik, pasti kita ingin. Jadi kebutuhan itu betul kan? Karena maksudnya begini, pengaruhnya kayak mana ya? kasihan juga anak kita nggak dapat begitu kan gitu. Ke diri masing-masing. Iya betul. Diri pribadi masing-masing. Tapi kan itu maksudnya kalau pikir-pikir, kalau dilihat kesalahan kita juga. Iya betul. Kalau memang nggak mampu, ngapain kita paksakan itu kan? Betul. Itu karena zaman sekarang kita ya lebih banyak gayanya. Yang jelas lingkungan pengaruh besar. Pengaruh ya. Lingkungan itu pengaruh besar. Iya betul. Jadi istilahnya kepribadian kita bisa diasah di lingkungan. Kalau kembali kita ke dasar, aku rasa kalau kita bisa menyesuaikan diri lah. Pendapatan kita segini, kita harus kayak mana biar yang penting nyukupi kebutuhan sehari-hari bisa. Ya tapi itu tadi, lingkungan itu tadi. Iya tapi nengok tetangga, nengok kawan datang, aduh itu kita pusing juga. Tapi eksekusinya juga macam handphone sekarang lah. Aku gak menyalahkan
orang tua lah, maksudnya nggak nyalakan orang tua gimana ya, maksudnya ketika anak itu nggak mau makan kasih handphone sambil nonton nonton, jadi ketergantungan. Jadi secara nggak langsung kita ngajarin iya kan, ngajarin kita biar maksudnya biar aman-aman kan gitu, biar aman. Dulu nggak makan kita digempleng kan. Mau nggak makan kok dibiarkan kita lapor sendiri, makan sendiri. Kalau sekarang kan memang perubahan tuh banyak sekali. Makanya banyak anak nggak hancur. Dulu ada guru ngajar murid malah pulang kalau ngadu ditambahin dipukul. Sekarang nggak, hukum bicara lapor sana lapor sini kan, nggak bisa anaknya dicubit kan, nggak bisa anaknya dicubit, kalau dicubit lapor. Semua udah berubah. Jadi selama 2 minggu jadi ibu rumah tangga, selama 2 minggu yang terasa setahun. 2 minggu terasa setahun karena belum ada pengalaman non-stop kita ngurus kan. Memang pengalaman pertama selama berumah tangga baru kali ini kan, di istilahnya istri sakit baru kali ini. Itu pun sakitnya sampai 2 minggu ya. 2 minggu ya, 2 minggu ini anak nggak boleh ketemu. Kan susah jagain anak kecil, kalau udah nangis dari mamanya mama. Itu yang susah di situ. Jadi selama abang sakit, kakak itu sakit, ada rasa khawatir nggak? Yang penting berserah diri aja. Enggak, maksudnya iya berserah diri, tapi ada rasa khawatir nggak bahwa penyakit ini berbahaya? Ada, tapi sedikit lah. Yang keyakinanku sembuh gitu aja. Oh, keyakinan sembuh ya. Iman lah ya. Iman. Pasti sembuh, karena yang penting kita berusaha yakin sembuh. Ya puji Tuhan ya, iman abang terjawab. Kakak itu sembuh, semalam udah kemarin udah vaksin lagi. Sudah vaksin. Abang udah vaksin? Sudah ya. Udah waktu vaksin. Itu kan istri aku kena COVID. Aku kan rapid test ya. Oh iya. Rapid test. Rapid dites juga bang? Tapi pribadi. Oh pribadi. Kena 180 ya? Nah, sekira-kira sekitar segitulah. Negatif. Berarti nggak menular. Aku pun heran kok bisa istriku kena tiap hari bareng kok nggak menular ya kan? Karena kemungkinan itu antibiotik abang kuat. Berarti tergantung fisik kita. Karena memang penyakit sangat menular. Kelebihan kurir. Tiap hari kena panas. Iya juga. Mati virusnya. Ya juga, kakak itu biasa kan kerja. Biasa. Kalau abang kerja kena panas terus kan? Aku kena panas setiap hari. Jadi mati kuman ya. Mati. Berarti virus. Kita jadi kurir aja kita. Kalau kurir semua nanti siapa yang berusaha ya? Tapi bersyukurlah kakak sehat ya, sangat bersyukur ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi sekarang sudah sehat. Jadi kembali lagi kehidupan normal lah aku bilang kan. Abang kerja, kakak merawat anak-anak sambil kerja juga. Ya. Jadi kalau juga ya. Jadi kalau kerja kalah kita cowok. Kalah lah. Jauh kita kalah. Kita aja satu. Istri aja kalau udah nggak kerja dia, itu 24 jam itu jadi pekerja. 1 kali 24 jam merawat anak, merawat kita. Makanya kalau suami sakit, rumah itu aman karena yang kontrol istri. Anak pasti diamankannya. Iya. Coba istri yang sakit, hancur. Aku aja belum punya anak. Kalau aku sakit aman semua. Rumah rapi, bersih. Cuma kita di tempat tidur, ada apa-apa ada. Coba istri kita sakit, udah jaga ini, baju kita letak di sana. Jadi ingat keadaan waktu itu berantakan semua. Iya kan, baju kemana-mana berserak kan. Bantal yang di sana, baju di sana, di lantai, pusing. Iya kan. Yang namanya anak masih suka bermain kan. Iya itulah. Habis mandi lari sana lari sini, lupa kemana ini bajunya di mana.
Kalau diingat-ingat, aduh kacau itu. Kacau kan? Kacau. Betul nggak gue bilang tadi? Kalau suami sakit aman. Untungnya kan cuma aku aja yang ngelihat. Orang lain nggak bisa lihat Iya. karena nggak menerima tamu waktu itu. Iya, walaupun orang melihat istilahnya ya nggak mungkin bebas masuk juga ke rumah kan. Tapi jujur memang berat. Berat lah, makanya kalau suami sakit rumah aman. Tak akan ada kendala itu. Nggak ada kendala. Walaupun kita kasih minum, sapu rumah, gendong anak, coba kita Ya. istri kita yang sakit, 1000 tangan lah. Ah. Ibu-ibu rumah Iya, tangga. betul. Mantap. Salut. Oke bang, thank you bang, sehat-sehat selalu kita bang, thank you. Salam di Kamer.